Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hidayat SPDI, peserta Latsar CPNS 2021, Angkatan 9, Kelompok 1. Hari ini saya akan memaparkan isi tugas individu kedua di agenda kedua saya, yakni nilai dasar komitmen mutu, dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia ESTMS, yang mana kegiatan Latsar ini diselenggarakan atas kerjasama BPSDM Sumatera Utara dengan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari tugas mind map nilai dasar komitmen mutu, di mana di sini saya akan menjelaskan komitmen mutu itu nanti terdiri dari 4 aspek. Yang pertama 4 pembahasan, yaitu pertama nanti definisi komitmen mutu, yang kedua 4 kata kunci dalam komitmen mutu, 5 prinsip dasar profesi ASN, dan 10 poin orientasi mutu. Baik, kita lanjuti pemaparan dari definisi komitmen mutu. Apa sih komitmen mutu itu? Komitmen mutu terdiri dari 2 kosakata, yakni komitmen dan mutu. Komitmen adalah janji pada diri sendiri atau pada orang lain yang dibuktikan dengan tindakan. Nah, sedangkan mutu dapat diartikan sebagai kualitas atau nilai terbaik dari suatu sikap, tindakan, jasa, maupun barang. Maka, bisalah kita simpulkan bahwa komitmen mutu adalah suatu pembuktian kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan dengan tujuan kepuasan masyarakat akan pelayanan itu sendiri. Lantas, apa hubungannya antara komitmen mutu dengan profesi kita sebagai ASN? Dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 terdapat 3 fungsi pokok sebagai ASN, yaitu 1. Sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu, sebagai aparatur negara, maka kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan mengutamakan dan mengedepankan mutu yang cepat, tepat, profesional, dan juga santun. Itu definisi komitmen mutu. Sekarang sebab kita masuk ke 4 kunci dalam komitmen mutu. 4 kata kunci dalam komitmen mutu itu, yaitu yang pertama efektif. Apa itu efektif? Yaitu upaya untuk meningkatkan ketercapaian target yang telah ditetapkan. Adapun kata kunci yang kedua yaitu efisien, yaitu mampu untuk menyelesaikan tugas dengan cepat dan biaya yang minim. Nah, untuk kata kunci yang ketiga yaitu kreatif. Kreatif dapat diartikan bahwa seorang ASN harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik walaupun dengan sarana prasarana yang sederhana. Nah, yang terakhir, 4 kata kunci itu yaitu inovatif. Nah, inovatif ini dapat diartikan adalah seorang ASN harus mau dan mampu menciptakan terobosan yang baru dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Selanjutnya kita masuk kepada 5 prinsip dasar profesi ASN. Nah, ini dalam menjalankan aktivitas kita sebagai ASN di era 4.0 ini, setidaknya terdapat 5 prinsip dasar yang bisa menjadi acuan bagi diri kita selaku seorang ASN. Apa itu? Yang pertama, harus senantiasa kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, kerja mawas, dan kerja tuntas. Nah, inilah kelima prinsip dasar dari profesi aparatur sipil negara itu sendiri. Selanjutnya, kemudian sebagai ASN, setidaknya ada 10 poin yang menjadi nilai-nilai dasar orientasi mutu selama ataupun kita sebagai ASN. Nah, apa 10 poin orientasi mutu itu? Yang pertama adalah nyata atau berwujud. Yang kedua, kehandalan. Yang ketiga, cepat tanggap. Yang keempat, kompetensi. Kelima, kemudahan.
Keenam, keramahan. 7, komunikasi. 8, kepercayaan. 9, keamanan. Dan 10, memahami. Nah, teman-teman sekalian, inilah dia pemaparan dari tugas saya, Komitmen Nilai Dasar Komitmen Mutu, yang cukup sederhana, namun apabila gini kita resapi, kita akan menjadi ASN yang memang benar-benar profesional dan berkarakter. Demikian yang bisa saya paparkan dari Komitmen Tugas Nilai Dasar Komitmen Mutu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sebagai seorang ASN, kita para CPNS dituntut untuk selalu mengimplementasikan nilai dasar komitmen mutu dalam pelayanan sehari-hari. Lantas, bagaimana sih implementasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelayanan sehari-hari? Yuk, sama kita simak video implementasi berikut ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Komitmen dengan senantiasa menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Menerima perintah dari atasan, dalam hal ini kepala sekolah, dengan penuh tanggung jawab. Efisien dalam mengerjakan nilai siswa dengan menggunakan aplikasi-aplikasi untuk memudahkan dalam penilaian siswa. Senantiasa menerapkan budaya 3S, yakni senyum, sapa, dan salam setiap bertemu.